Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel YouTube Resep Wina. Siapkan ikan lele. Di sini ada setengah kilogram yang sudah dicuci bersih. Beri perasan jeruk nipis setengah buah. Beri garam 1 sendok teh dan juga micin. Lalu kita campur rata dan marinasi kurang lebih 30 menit ya sampai bumbu meresap. Untuk gorengannya di sini Wina pakai kol 1 genggam, wortel 1 buah yang sudah dipotong panjang, dan 1 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong. Nanti pakai airnya secukupnya aja ya. Dan di sini Wina pakai tepung bakwan kurang lebih 8 sendok makan atau secukupnya. Kalau teman-teman nggak mau pakai tepung bakwan, bisa diracik sendiri. Ada bawang putih, terigu, dan maizena, dan juga telur ya. Sekarang kita masukkan semua bahannya ke dalam wadah yang lebih besar. Pertama masukkan dulu 5 sendok makan tepung bakwan ya. Masukkan air secukupnya. Lalu kita aduk rata. Dan kalau terasa kurang bisa ditambahkan lagi, ini ditambahkan 3 sendok makan lagi. Lalu tambahkan air secukupnya. Dan kita aduk rata ya teman-teman. Menurut Wina ini adonannya udah pas ya, nanti tinggal cetak 1 scoop seperti ini. Dan kita goreng di minyak yang sudah panas. Masukkan semua adonannya ke dalam wajan. Dan kita masak sampai tingkat kematangan yang diinginkan ya. Nah ini Wina gorengnya sampai kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita angkat dan tiriskan. Untuk bahan sambelnya di sini Wina pakai bawang merah 2 siung, cabai merah 2 buah, cabai rawit 5 buah, dan tomat setengah buah. Ini kita goreng di minyak yang sudah panas. Minyak sisa menggoreng bakwan tadi ya teman-teman. Goreng sampai matang, lalu kalau udah kita angkat dan tiriskan ya. Selanjutnya kita goreng terasi ABC setengah kotak. Ini sampai keluar aromanya aja teman-teman kalau udah diangkat. Lalu kita pindahkan ke dalam cobek, lalu tambahkan garam, gula, dan juga micin. Dan kita ulek sampai halus ya. Kalau udah kayak gini lalu kita sisihkan ya. Lanjut kita masukkan tepung terigu. Ini tujuannya supaya tidak meledak-ledak ya saat goreng ikan. Kita masukkan ikan lele yang sudah dimarinasi, ini sambil dilurusin ya ikannya teman-teman. Masak sampai matang garing kecoklatan ya, kalau udah nanti diangkat. Selanjutnya kita masak sayur. Di sini ada tomat setengah buah yang sudah dipotong-potong, bawang putih 2 siung, bawang merah 3 siung, cabai merah 1 buah, dan temu kunci 1 ruas. Untuk sayurnya di sini Wina pakai katuk 1 ikat yang sudah dicuci bersih. Lalu ada jagung setengah buah yang sudah dipotong-potong. Didihkan 500 ml air, lalu kita masukkan bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga temu kunci. Masak bumbunya sampai bau lauknya hilang ya teman-teman, sampai matang. Kurang lebih 1-2 menit. Selanjutnya kita masukkan jagung. Nah ini masaknya ditutup aja, kita tunggu sampai setengah matang ya. Kurang lebih 2-3 menit. Kalau udah kita tambahkan garam, gula, dan micin. Aduk rata. Lalu kita masukkan daun katuknya ya teman-teman. Nah daun katuknya langsung aja kita aduk-aduk supaya tercampur rata dengan bumbu. Dan kita masak sampai semua sayurannya matang, kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Setelah 5 menit sayur katuknya udah matang ya, jagungnya juga udah matang. Lalu kita masukkan setengah buah tomat. Dan kita aduk-aduk kurang lebih 1-2 menit dan siap sajikan ya. Nah ini dia menu masakan rumah kali ini udah jadi. Ini rasanya dijamin enak banget, kalian pasti suka. Semoga menginspirasi ya. Makasih teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum.
Menu pertama, di sini udah Wina siapin bawang putih 3 siung yang sudah diparut dan juga ada lengkuas parut 2 ruas. Kalau lengkuasnya mau lebih banyak bisa ditambahkan ya. Selanjutnya ada serai 1 buah yang sudah digeprek dan 2 lembar daun salam. Untuk bumbu lainnya ada kunyit bubuk setengah sendok teh, lada setengah sendok teh, roiko ayam setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh dan juga garam. Pertama kita tuang dulu air 200 ml ke dalam wajan. Lalu di sini ada ayam setengah ekor yang sudah direbus 10 menit ya teman-teman untuk buang kotoran dan sisa darahnya. Lanjut kita masukkan semua bumbunya, bawang putih, lengkuas, serai dan juga daun salam. Masukkan juga kunyit bubuk, ketumbar, garam dan penyedap ya. Lanjut kita aduk semuanya sampai tercampur rata ya teman-teman. Nah ini ayamnya udah dicampur rata. Masaknya bisa sambil ditutup dan kita masak sampai airnya asat ya teman-teman. Kalau udah seperti ini lalu kita sisihkan dulu ya. Untuk menu sayurnya di sini udah Wina siapin bawang merah 6 siung yang sudah diiris-iris, terasi ABC 1 buah, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 ruas, dan ada cabai merah 2 buah ya. Untuk perasanya di sini Wina pakai garam dan gula Jawa ya teman-teman. Ini nggak usah pakai penyedap lagi karena Wina pakai bumbu racik sayur asam setengah pak. Kalau kalian mau nggak pakai boleh aja ya, bebas sesuai selera. Untuk sayurnya di sini ada jagung setengah buah yang sudah dipotong-potong, melinjo, labu siam setengah buah yang sudah dipotong dadu. Lalu ada daun melinjo dan kacang panjang 5 buah yang sudah dipotong-potong. Untuk asam jawanya Wina pakai 2 jari aja ya teman-teman. Didihkan air 3 gelas atau setara 750 ml. Lalu kita masukkan bawang, lengkuas, daun salam, terasi dan juga cabenya ya teman-teman. Aduk rata. Masak sampai bumbunya tanek sekitar 1-2 menit ya. Kalau udah kita masukin dulu sayuran yang keras. Ini ada jagung, melinjo dan juga labu ya. Asam jawanya juga kita masukin di awal supaya nanti dia melunak. Masukkan juga garam dan juga gula Jawa. Masukkan bumbu raciknya. Aduk rata sampai tercampur rata. Dan kita masak sekitar 5 menit ya teman-teman sampai setengah matang. Nah ini sayurannya udah setengah matang, langsung kita masukkan kacang panjang dan juga daun melinjo ya teman-teman. Aduk sampai tercampur rata ya. Asam jawanya bisa diambil. Lalu kita campur dengan air. Lalu ditekan-tekan agar airnya keluar dan kita masukkan lagi ke dalam wajan. Dan ini kita masak 5 menit lagi sampai semua sayurannya matang ya. Nah ini dia sayur asam cemplungnya udah jadi. Ini rasanya enak banget, seger. Sekarang kita angkat dan sajikan ya. Selanjutnya kita goreng ayam yang tadi sudah kita ungkap ya teman-teman. Ini Wina gorengnya nggak semua, jadi sisanya ditaruh kulkas. Bisa digoreng sewaktu-waktu ya. 4 potong tempe yang sudah dimarinasi dengan bumbu racik. Lalu kita goreng bareng sama ayam supaya nanti matangnya barengan ya teman-teman. Nah ini kita goreng ayam dan tempenya sampai matang kecoklatan ya. Ini udah matang, udah kecoklatan, langsung aja diangkat dan tiriskan ya. Untuk menu ketiga ada tomat kecil 1 buah, rawit hijau setengah genggam dan juga rawit merah 7 buah. Tingkat kepedasan disesuaikan aja. Lalu ada bawang merah 4 siung dan terasi ABC 1 buah. Panaskan 4 sendok makan minyak goreng sisa menggoreng ayam. Lalu kita masukkan cabai, bawang dan tomat dan juga terasi. Lalu kita masak sambalnya sampai matang ya teman-teman. Nah ini cabenya udah matang semua ya teman-teman. Lanjut aja kita pindahkan ke dalam cobek ya. Tambahkan gula, garam dan penyedap. Dan kita ulek halus. Kalau mau ditambah perasan jeruk limau boleh aja ya, sesuai selera. Nah ini dia sambal terasinya udah halus. Sekarang siap kita sajikan.
Ya, ini dia menu masakan rumah hari ini udah jadi. Semoga menginspirasi kalian ya yang bingung mau masak apa. Ini rasanya dijamin enak banget, kalian pasti suka. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum. Pertama kita bikin sayur lodeh dulu ya teman-teman. Siapkan bawang merah 6 siung, bawang putih 3 siung, terasi ABC 1 buah, lengkuas 1 ruas, dan daun salam 2 lembar. Untuk sayurnya ada melinjo, labu siam setengah buah, daun melinjo, kacang panjang 5 buah yang sudah dipotong-potong, lalu ada terong 1 buah yang sudah direndam dengan air garam. Dan untuk santannya Wina pakai santan instan 1 piece ya. Panaskan 2 sendok makan minyak goreng, lalu kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis bawangnya sampai layu dan harum. Kalau udah layu dan harum, lalu kita masukkan terasi, lengkuas, dan juga daun salam. Masak sampai aroma terasinya itu keluar ya teman-teman, dan bumbunya tanak. Ini bumbunya udah tanak banget, lalu kita masukkan 3 gelas air atau setara dengan 750 ml. Aduk rata dan tunggu sampai mendidih ya. Kalau udah mendidih, lalu kita masukkan terong. Masukkan labu siam. Masukkan garam, gula, dan penyedap. Lalu diaduk rata dan kita masak sampai setengah matang ya teman-teman, kurang lebih 4-5 menit. Nah, ini labu dan terongnya udah setengah matang, lalu kita masukkan kacang panjang dan juga daun melinjo. Aduk-aduk. Dan kita masak lagi sampai semuanya matang ya teman-teman, kurang lebih 5 menit lagi. Setelah semuanya matang, lalu kita masukkan santan instan ya teman-teman. Aduk sampai santannya merata ya. Diaduk terus supaya santannya tidak pecah. Kalau ada tanda mendidih seperti ini, nggak usah lama-lama ya teman-teman. Kita aduk-aduk, lalu kita matikan api kompor, lalu siap sajikan ya. Untuk menu kedua, di sini kita siapkan bumbu irisnya. Ada 6 siung bawang merah, 1 papan pete, dan 1 buah tomat ukuran kecil. Untuk bumbu halusnya ada cabai merah 12 buah, cabai rawit 5 buah, dan 1 siung bawang putih. Untuk tingkat kepedasan bisa disesuaikan ya. Panaskan 5 sendok makan minyak goreng, lalu kita masukkan bawang merah. Masak bawangnya sampai layu dan harum ya teman-teman. Ini bawangnya udah wangi, udah enak, lalu kita masukkan pete dan juga tomatnya. Kita tumis sebentar sekitar 1-2 menit ya teman-teman. Nah, ini aroma petenya udah enak banget, lalu kita masukkan bumbu halus. Masukkan garam setengah sendok teh, penyedap ayam setengah sendok teh, dan 1 sendok teh gula jawa ya. Aduk rata, lalu kita masak bumbunya sampai tanak dan matang ya teman-teman. Pastikan sampai bau langunya hilang supaya nanti rasanya sedap ya. Nah, ini bumbunya udah tanak banget, udah enak ya baunya. Selanjutnya kita masukkan kentang setengah kilo yang sudah digoreng. Aduk rata supaya bumbunya tercampur rata. Dan kita tunggu sekitar 2-3 menit sampai bumbunya meresap ya. Nah, ini dia sambal goreng kentang petenya udah jadi. Sekarang siap kita angkat dan sajikan. Untuk menu ketiga ada daun bawang 2 batang dan cabai rawit 3 buah yang sudah dipotong-potong. Masukkan garam, lada, dan penyedap. Masukkan 3 butir telur. Lalu kocok sampai semuanya tercampur. Panaskan 1 sendok makan minyak goreng, lalu kita masukkan adonan telur. Masak dengan api sedang supaya daun bawangnya itu matang ya teman-teman. Masaknya sambil dibalik.
Dan kita masak telurnya sampai matang merata. Bisa dipotong sesuai selera. Nah, ini dia telur dadarnya udah jadi, udah mateng. Sekarang siap kita angkat dan sajikan ya. Ya, ini dia teman-teman, menu masakan rumah hari ini udah jadi. Ini rasanya dijamin enak banget, kalian pasti suka. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum.